Ganti lagi nih. Oke. Bisa, Bu. Masih bisa. Oke. Kalau di sana itu TV itu ada limitnya. Kalau kita punya TV itu kan apa ya? Nggak ada, maksudnya nggak ada expirednya ya. Nggak, di sana ada expirednya. 5 tahun gitu TV itu harus sudah ganti. Mati sendiri, kemudian tidak bisa diservis dan seterusnya gitu. Nah, kadang-kadang saya sampai malah begini. Syukur ya di Indonesia itu kita TV itu tidak harus ini apa namanya, masih ada servis, ada tukang servis ya, ada tukang ini yang betulkan apa namanya, membetulkan TV-TV kita, misalnya kalau misalnya rusak apanya diganti spare part-nya dan seterusnya. Kalau di sana enggak bisa. 5 tahun itu sudah, karena tidak ada tukang servis di sana. Juga demikian, misalnya kalau kita mempunyai kursi atau mempunyai apa ya, perabotan yang rusak, di sana kan nggak ada tukang untuk membetulkan atau memperbaiki itu. Sehingga kalau rusak itu harus dibuang. Pada saat kita membuang, misalnya membuang sofa, membuang kulkas, membuang apa namanya, sampah-sampah yang non reguler ya, itu kita bayar. Orang sana bayar. Jadi kalau mau buang, misalnya membuang kursi yang rusak atau apa ya, tadi ya sofa misalnya, sofa yang rusak, itu kita membayar tukang sampah yang biasa ngambil di rumah kita itu, diambil itu kita membayar. Jadi sampah itu kita bayar. Oh di kita kan enggak, kalau misalnya TV rusak, sapa sing gelem TV rebutan, kan gitu, rebutan. Dan kita tidak perlu membayar, ya kita tidak perlu. Saya tuh kadang sampai begini, ya Allah, benar-benar surga di kita itu, benar-benar surga. Kita tuh apa namanya, nggak perlu membayar sampah kita misalnya, bahkan orang berebut untuk mendapatkan sampah itu tadi, nah, gitu. Dan itu yang kadang-kadang kita tidak, kalau kalian sudah apa namanya, pernah pernah berada di luar negeri, kemudian Anda membandingkan dengan yang ada di kita tuh luar biasa. Alhamdulillah, subhanallah. Beneran, beneran ini. Nanti suatu saat saya, kalau kalian sudah pernah berada mengenyam pendidikan atau nggak tahu lah visiting atau apalah ke luar negeri, bandingkan. Kita tuh luar biasa. Kita di sini kan ada tukang permak, permak jin dan permak ya, permak jin dan seterusnya itu ada. Kalau di sana enggak ada. Kalau jin sobek gitu, kita masih bisa betulkan. Oh, tolong dibetulkan, bisa dipakai. Kalau di sana sobek ya wis enggak anu ya buang. Dan kita ada saat kita membuang sampah yang non reguler, seperti sampah rumah tangga itu kan, kalau seperti sampah rumah tangga itu yang reguler ya. Nah, sampah yang non reguler itu kita berbayar gitu. Ada karena apa? Diangkut dengan truk yang lain gitu. Itulah yang membedakan. Jadi saya tuh pulang sampai alhamdulillah begitu ya, di Indonesia itu berebut gitu. Makanya dan gini, pada saat saya ke pasar, ada kesempatan untuk kita ke market ya. Saya beli sesuatu di sana, pengen beli oleh-oleh. Ya Allah luar biasa mahal. Karena pekerjaan di sana itu sangat-sangat dihargai, tenaga manusia ya. Tenaga manusia itu sangat-sangat dihargai, sangat tinggi menghargainya. Sehingga pada saat misalnya kita beli craft atau apa souvenir ya, kita beli souvenir dari sana. Itu kalau kita lihat, kita bandingkan dengan di Indonesia. Ini kok larang sih, saya bilang gitu. Ini kok larang ya Allah, eman-eman saya mau belanja. Jadi saya nggak begitu banyak belanja souvenir dan seterusnya di sana. Yang pokok aja. Karena apa? Saya melihat mahal. Ternyata keterangannya dari guide-nya, itu kan ada ya kita guide-nya. Ternyata sumber daya manusia, pekerjaan manusia, misalnya seperti yang pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, bukan mesin ya, itu sangat dihargai, sangat tinggi di sana. Begitu. Nah, itulah. Nah, di kita enggak. Kita banyak tukang TV, servis TV, servis kulkas banyak, permak, jin itu banyak, macam-macam lah. Kalau di sana udah kelihatan ini ya suruh buang ini. Bahkan kalau misalnya rusak gitu yang masih tetap kita pakai itu malah kita kena denda. Gitu. Ya, itulah. Nah, makanya seperti TV itu saya kan gini, loh TV ini kok banyak sekali apa namanya bahannya yang dirusak dan kemudian mau recycle. Saya tanya, bahannya dari mana? Ternyata ya reguler tadi. Kalau kita membeli TV hari ini, kemudian hari ini tanggal 23 ya, 23 bulan 9. Jadi 5 tahun yang akan datang,
tanggal 22 bulan 9 itu sudah mati rusak secara otomatis, secara sistem. Dan itu akhirnya harus dibuang. Nah, pada saat setiap rumah tangga itu membuang TV itulah kemudian di recycle di pabrik recycle, kalau saya katakan pabrik ya. Di sana ada semacam pabrik gitu ya. TV itu banyak berbaris dan dirusak, kemudian yang logam minggir ke logam, kemudian yang kaca ke yang kaca dan seterusnya. Dan itu yang bisa di recycle yang sebelah yang apa itu ada alatnya, ada bahan kimianya dan seterusnya, dan itu menjadi TV baru, juga menjadi balon-balon lampu TL itu lah, lampu TL atau lampu yang LED itu, nah itu seperti itu, luar biasa. Itu yang saya tanyakan, kenapa bahannya banyak? Karena reguler secara per 5 tahunan dia sudah mati dengan sendirinya. Diupayakan seperti apa itu nggak iso. Mungkin kalau orang Indonesia masih bisa ya, diakal-akal gitu. Jangan orang Indonesia jos kok. Itu. Nah, itu yang bisa saya katakan bahwa di Jepang pun juga nilai-nilai Pancasila itu lebih, walaupun dia tidak punya Pancasila. Dia menghormati tamu itu dengan sangat ini, walaupun saya tidak tahu bahasanya ya, kita pakai bahasa Inggris waktu itu ya. Hai, gitu. Mempersilahkan itu dengan menunduk dan menghormati gitu. Itu yang ada di sana, pengalaman saya. Nah, peradaban merujuk pada sifat yang tinggi dan mulia, benar. Peradaban merupakan tahap tertentu dari budaya masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dijadikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Seperti yang saya ceritakan tadi. Di Jepang seperti itu. Di negara lain juga punya cerita yang lain, ya, karena memang saya nggak jauh-jauh dari kita, dari Indonesia ya. Kalau Thailand juga beda lagi Thailand ceritanya. Kalau yang di Australia juga beda lagi ceritanya. Ya, itu yang bisa saya ceritakan. Ya, jadi kalau di negara lain di Eropa saya belum pernah ke sana, jadi saya nggak bisa cerita. Oke, berikutnya manusia sebagai makhluk beradab. Ya, dia manusia sebagai pribadi yang memiliki potensi berlaku sopan, berakhlak, berbudi pekerti luhur dalam berperilaku. Sebenarnya kalau kita berperilaku baik itu sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Dan itu untuk keselamatan kita sendiri. Jadi sebenarnya pada saat kita berbuat baik itu adalah untuk kita sendiri. Ya, kalau kita berbuat jelek pada orang, kalau kita jahat kepada orang lain, sebenarnya itu akan mengancam diri kita sendiri nantinya, walaupun tidak saat itu gitu ya, tidak saat itu juga. Makanya kalau kita berbuat baik itu sebenarnya ya kita memelihara diri kita sendiri, kita menjaga diri kita sendiri, perasaan kita dan seterusnya. Dan itu bisa survive, bisa berlaku panjang. Kalau kita dikatakan ini anak ini sopan, ini anak ini baik, ini nggak pernah bertengkar atau nggak mau berselisih dengan orang lain. Yang dapat nama baik siapa? Kita juga kan. Kemudian bukan orang lain, bukan temannya atau bukan yang lainnya gitu, tetapi dia sendiri. Dan orang akhirnya akan enggan atau segan terhadap orang yang berperilaku baik tadi. Jadi sebenarnya ya berbuat baik, anjuran untuk berbuat baik itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Dan itu seperti di kita, masyarakat kita yang khususnya yang dikenal oleh luar itu adalah di Indonesia itulah Jawa ya, Jawa yang paling mendominasi. Karena Jawa juga sudah ada di seluruh Indonesia, ya tak? Mungkin ada yang dari Papua ini, ya? Ada yang dari Papua? Kelas ini bukan? Tidak ada. Nah, itu juga yang di Aceh juga banyak orang Jawa. Kemudian di Papua juga banyak orang Jawa sebenarnya. Walaupun ya memang orang aslinya kan orang Papua ya, tetapi sudah membaur dan bisa beradaptasi dengan orang-orang di seluruh Indonesia. Tapi ya gitu, asal tidak bertengkar. Karena ada juga yang mengatakan bahwa penjajahnya itu orang Jawa. Nah, sebenarnya bukan yang seperti itu ya, tapi karena jumlah penduduk orang Jawa itu luar biasa, jumlah luas
daratan yang mereka miliki itu luar biasa, sehingga ya hukumnya apa? Kalau kita meluber di Jawa meluber akan pindah ke tempat yang lain, gitu kan. Nah, tapi bukan kemudian menjajah ya. Saya kira kita bisa hidup berdampingan secara baik dengan nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki. Ya, gitu. Kemudian apa? Manusia mampu menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Ini lebih ke sosiologi banget ya ini ya, antropologi sosiologi. Jadi ketika orang itu mempunyai perilaku yang baik, produksinya adalah baik-baik juga. Dalam hal ini begini, dia menghasilkan sesuatu itu juga yang baik-baik. Yaitu yang udah saya sampaikan tadi. Yang baik-baik yang akan dia lakukan. Kalau dia suka membaca, dia akan bisa menulis, ya kan? Syaratnya untuk bisa menulis kan banyak membaca. Ya, kalau sudah banyak membaca, dia akan mudah menulis. Kalau tiba-tiba ingin menulis, tapi dia nulis apa ya? Karena dia kurang membaca, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia tulis. Kemudian orang yang kalau menulis tadi akhirnya dia punya buku yang bisa dia share atau bisa dia jariahkan ya. Oh itu hasil pemikiran dari dia saat itu. Nah makanya kalau kita apa namanya mempunyai kesenangan yang baik-baik ya tentu buatlah semacam tanda, semacam ya apa ya namanya? Saya katakan tanda ya, bahwa saya suka membaca dan kemudian saya bisa menulis. Nah, tandanya apa? Buku yang saya hasilkan atau misalnya monograf atau misalnya apapun lah sekaitannya yang orang bisa membaca dengan sekarang banyak ya mau print out ataupun e-book. Nah, itu. Jadi bikinlah sejarah kalian mulai sekarang. Tidak harus buku. Kalian yang suka apa? Kalau misalnya kalian suka nyanyi, misalnya saya suka nyanyi Bu, saya suka bikin video Bu, bikinlah apa yang bisa Anda tinggalkan, misalnya kayak gitu. Yang bisa dilihat oleh generasi berikutnya, atau walaupun tidak generasi berikutnya, teman-teman kalian lah minimal itu. Ya itu berasal dari cipta, perasaan untuk mencipta. Karena apa? Kalau sudah overload dalam diri kita akan keluar. Tentu akan keluar. Keluar itu dalam berupa apa? Berupa yang tadi yang sudah yang kita sukai, yang kita lakukan, yang baik-baik tadi. Kalau orang belum mampu membuat sesuatu, berarti dia belum overload. Dia masih harus banyak menyerap. Menyerap. Tapi begitu pada titik tertentu, orang kalau sudah banyak menyerap, ibarat orang makan, ya orang makan itu kan sudah banyak kenyang, dia akan bisa mengeluarkan sesuatu, kan begitu. Nah, hasilnya apa itu? Bagus atau tidak? Nah, pada saat mencipta tadi, tentu ada rasa. Rasa yang membuat menjadi indah, menjadi bagus, menjadi benar, menjadi yang wow gitu ya. Nah, kemudian karsa. Karsa ini kaitannya dengan cipta tadi. Kalau misalnya dia mempunyai apa namanya sesuatu yang ingin dia persembahkan, ya itu ada keinginan kuat untuk dia menjadikan apa namanya hasil yang dia pikirkan tadi, entah itu berupa tadi mau nyanyi, mau video, mau buku, mau apapun yang sifat-sifat yang kalian miliki, misalnya yang bagus tadi, itu ada ruhnya. Karsa itu ada di ruhnya gitu, ya. Ruh dari hasil ciptaan kita. Oke, masyarakat beradab sama dengan masyarakat madani, civil society, masyarakat yang teratur. Kalau seperti kalian ini masih ABG ini biasanya masih pada tataran mencari jati diri. Sebenarnya saya itu bagaimana sih? Orang berpendapat terhadap saya itu bagaimana sih? Masih mencari jati diri, masih ke sana kemari, mana yang paling pas. Begitu sudah menemukan tempat yang pas atau makomnya sudah jelas, di situ kalian nanti akan bisa berkembang. Makanya sekarang banyak-banyak menyerap. Saatnya Anda saat di kampus ini adalah saat Anda banyak-banyak menyerap. Menyerap macam-macam, mana yang paling pas dengan hobi kesenangan kalian. Jadi jangan dimatikan atau jangan dipatahkan hobi kalian. Saya suka nyanyi Bu, tapi di sini nggak ada band. Nggak apa-apa, kamu bikin sendiri atau gimana caranya bisa menyalurkan nyanyi misalnya.
Saya suka tilawah, Bu, tapi di sini kan nggak ada ini, Bu. Ya udah, bikin sendiri. Nah, bikin gimana caranya? Anda tidak tersalur. Nanti pada saat titik tertentu, Anda akan mendapatkan apa namanya rasa yang nyaman, kemudian tempat yang tepat, kemudian momen yang tepat, kemudian, nah pada saat yang semuanya sudah settle tadi, Anda akan bisa mendapatkan tadi masyarakat yang madani. Itu nanti kalau seusia kalian itu masih tadi saya katakan masih cari jati diri tadi. Itu. Nanti pada saatnya nanti ada, oh ternyata saya lebih nyaman itu begini, begini, begini. Dan kebanyakan karena nanti akhirnya pada saat Anda mendapatkan momen di saat masyarakat yang teratur tadi itu ya itu biasanya adalah sudah settle secara pikiran, secara tempat, secara waktu, secara kebutuhan dan seterusnya nanti gitu. Nanti kalau sudah ternyata kesukaan saya itu hanya di sini begini, saya ternyata bisa bermanfaat dengan orang lain kepada orang lain dengan cara seperti ini. Itu nanti Anda akan rasakan. Nanti tapi nggak sekarang. Makanya sekarang banyak-banyak menyerap. Jangan banyak protes. Kalau banyak protes itu belum cukup untuk Anda mengcounter apa namanya? Atau mengcounter memprotes tadi. Memprotes itu kan sifatnya mengcounter ya. Jadi pada saat Anda saat ini misalnya belum cukup memberikan apa? Ibarat gelas itu airnya belum cukup penuh. Tetapi di dalam air itu masih ada apa ruang ya. Masih di dalam gelas itu masih ada ruang yang kosong. Kemudian Anda bergejolak. Gejolak itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi ketika Anda airnya sudah penuh sampai di batas gelasnya ya, kemudian Anda bergejolak, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena apa? Akan tumpah toh. Tumpahannya itu akan memberikan manfaat pada orang lain sekitar. Itu. Makanya sekarang banyak-banyak menyerap, banyak-banyak mencari untuk menyerap dan kemudian kalau sudah penuh nanti Anda akan mampu menciptakan. Oke, masyarakat madani adalah ini katanya Nurcholis Majid ya, bahwa masyarakat madani itu berkeadaban dengan ciri-ciri egalitarianisme, menghargai prestasi, keterbukaan, menegakkan hukum, keadilan, toleransi, pluralisme serta musyawarah. Oke, ini zaman-zaman dahulu yang perlu Anda sudah banyak mendapatkan di SMU waktu ini ya. Saya kira ini saya hanya menjelaskan pada masa-masa yang seperti ini. Pada zaman Paleolitikum itu hasil kinerja atau hasil karya mereka apa? Itu yang bisa kita ukur bahwa orang zaman dahulu pola perilakunya, kebiasaannya, kemudian teknologi yang mereka pakai itu adalah masih sebatas itu, gitu kan? Dan sampai di masa yang sekarang. Nah, ini apa namanya sampai di Neolitikum ya. Itu berdasarkan teknologi. Kalau berdasarkan sosial ekonominya, ya itu masyarakat yang nomaden sampai masyarakat yang sekarang ya, yang ya stay di sini ya sudah tidak bergerak lagi. Artinya saya punya rumah di sini, saya membangun segala sesuatunya di sini, saya berpikir, saya beribadah, segala sesuatunya ada di rumah ini. Walaupun Anda harus keluar negeri misalnya, nanti baliknya lagi, nanti Anda kan berusaha untuk balik lagi ke rumah Anda kan gitu. Bukan kemudian kalau misalnya Anda keluar negeri kemudian meninggalkan semua yang ada di sini. Bukan begitu. Itu zaman nomaden dulu. Kalau sekarang ya enggak. Orang walaupun jauh, walaupun rumahnya di desa misalnya, dia berusaha untuk kembali ke rumah. Karena apa? Di sana sudah ada bangunan secara norma, ya, bangunan secara sosialnya, bangunan secara keakraban atau bangunan sosialnya itu begini. Ada masyarakat di sana punya budaya yang macam-macam yang punya budaya yang khas dari daerahnya yang tidak dia temukan di tempat lain dan di situ dia di rumah itu dia nyaman gitu kan. Sekarang coba ya Anda pergi aja kemana saja, pengen pulang enggak, pengen pulang ke rumah enggak? Hanya tertentu yang tidak ingin pulang ke rumah, misalnya saya sudah ditugaskan di sini Bu, ya enggak apa-apa tapi suatu saat masih ingin pulang ya pora, iya begitu. Itulah. Oke, sekarang dinamika peradaban global. Alvin Toffler ini menganalisis perubahan peradaban manusia itu berdasarkan teknologi dalam bukunya The Third Wave
sudah terkenal ini, sangat terkenal buku ini, dan saya kira Anda juga sudah baca ya, The Third Wave. Yang versi bahasa Indonesia juga sudah ada kok. Nah, itu ada revolusi hijau, revolusi industri, bahkan sekarang revolusi informasi yang melahirkan Global Village. Ini Toffler ini nulis tahun berapa ya? Jadi dia sudah memprediksikan bahwa nanti itu ada revolusi informasi. Ya, seperti yang sekarang kita lakukan ini. Kita kuliah tidak perlu datang ke suatu tempat, sehingga kita kuliah hanya dengan media Zoom misalnya. Orang dulu tidak pernah memikirkan seperti itu. Tapi Toffler ini sudah memikirkan, oh nanti itu ada ini gitu. Tapi orang tidak percaya pada saat itu. Begitu sekarang terjadi, oh iya membenarkan. Demikian juga John Naisbitt. John Naisbitt ini juga dalam tulisan dalam bukunya Megatrends abad 21 ya. Dia meramalkan ada beberapa kecenderungan perubahan. Ya ini ada perubahan dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Kita sudah merasakan, ya. Kalau generasi kalian hanya merasakan masa industri ke masyarakat informasi. Kalau zaman saya atau ke atas lagi ke atas lagi ya, itu masih merasakan perubahan revolusi hijau ke revolusi industri. Dari revolusi industri ke revolusi informasi. Jadi zaman saya ke atas itu masih merasakan bagaimana mencangkul dengan tangan, bagaimana mencuci baju itu hanya dengan tangan, belum ada mesin cuci. Kemudian bagaimana bermain itu tidak menggunakan gadget, tapi bermain seperti zaman dulu ya. Kalau saya itu zaman saya itu kalau main tuh main pasar-pasaran gitu. Nggak tahu kalian masih ada atau enggak? Nggak ada kan mungkin di kalian. Saya masih ada pas main pasaran, main apa namanya boneka-boneka yang ini apa namanya apa tuh ini loh saya tuh kalau bahasanya nggak tahu kalian tahu atau enggak. Kemiri itu loh, kemiri yang dilempar itu. Nah, itu apa jenenge? Terus gobak sodor, terus Sunda Manda, itu masih saya. Sekarang nggak ada. Karena nggak ada halaman, semuanya pakai gadget. Ya, jadi apa? Generasi yang sekarang itu kecenderungannya adalah tambun. Kenapa? Ya, Bara. Tambun maksudnya apa? Karena kurang gerak. Mager kan? Dia lebih suka begini, lebih suka sampai gini-gini. Dia akhirnya tambun, kecenderungannya tambun. Terus lapar, makan sambil gini terus. Gitu saja. Asiknya hanya di mata. Jadi tidak gerak secara fisik. Fisiknya diem. Bahkan pernah ya di berita itu ya, anak itu mati karena kurang makan karena dia main game di warnet kayak gitu ya, main game mulai malam sampai pagi. Lah ya koyo ngono iku lho ya apa salate? Kapan salate? Ya apa kapan mangane? Kok salat? Makan aja dia nggak merasa lapar. Sampai orang tuanya datang ke tempat game dulang karena dia main game. Nah, itu kan keliru. Bukan kemudian kita tidak mau menerima revolusi industri, revolusi informasi ya. Kita menerima itu, tapi untuk kemanfaatan, bukan untuk merusak diri kita. Itu yang perlu kita waspadai. Ada kok juga mahasiswa kita, mahasiswa VIA, sekarang sudah lulus, tapi lulusnya itu dengan apa? limit atau injury time. Jadi pada saat dia sudah harus keluar, karena kalau nggak keluar itu dia kena DO, baru dia kerjakan. Kemana dia? Kuliahnya dia semester tahun ketiga, semester 6, semester 7, sudah selesai. Semester 6 dia sudah selesai. Magang pun juga sudah selesai. Tinggal skripsi. Lah kok ditinggal main game. Jadi selama 3 tahun dia tuh main game tok. Skripsi nggak dikerjakan. Setiap kali dosen menghubungi dia, bahkan dia menghubungi, karena dia pakai HP ya. Dan kalau sudah main pakai HP, di telepon pun juga dia nggak respon kan? Karena dia notokno game-nya kan gitu. Nah itu saya nggak mau ya. Saya tidak mau di antara kalian nanti ada yang seperti itu. Misalnya dia ada di tempat kos, orang tuanya itu bengok-bengok, orang tuanya nelpon menghubungi dosen pembimbingnya.
Bagaimana ini Bu, begini, begini, begini. Kenapa anak ini? Tapi anak ini sehat, sehat Bu. Setiap bulan juga kami kirim. Saya juga apa namanya mendatangi ke kos-kosan. Apa yang terjadi di sana Bu? Nggak ada apa-apa Bu. Lah kenapa kok seperti itu? Dirunut ternyata ada temannya yang mengatakan bahwa dia begini Bu, gamer Bu, gini, 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 gini. Oh, ketahuanlah apa namanya penyakitnya. Oh, ternyata begini. Akhirnya saya minta, Bu, tolong jangan dikirim uang, jangan dikirim kalau dia butuh uang biar dia pulang. Dia pulang ke rumahnya dari kos di Malang dengan di luar kota. Dia kan butuh duit untuk pulang. Jangan dikasih, biar dia cari usaha gimana caranya. Kalau dia main game dia kan nggak punya teman. Dia kan tidak berusaha mencari teman, tidak berusaha untuk sosialisasi dengan orang lain, kan gitu. Dia hanya main game saja. Dia kenyang hanya dengan game. Saya minta seperti itu, orang tuanya nggak tega, akhirnya orang tuanya ya udahlah dengan cara mereka akhirnya di limit time dia harus lulus. Tapi ya dengan nilai kasihan. Nilai skripsinya itu kasihan. Saya tidak ingin ya. Walaupun ini revolusi industri, revolusi informasi itu bagus, baik dan manfaatnya banyak sekali. Seperti yang kita rasakan sekarang ini, kita menggunakan Zoom untuk berkuliah dan seterusnya. Tetapi tidak untuk kemudian disalahgunakan, ya. Gitu. Oke. Nah, yang dikatakan John Naisbitt ini masyarakat industri ke masyarakat informasi. Ini sudah kita rasakan. Kemudian teknologi kekuatan kepada teknologi canggih. Untuk misalnya apa namanya perang itu sekarang tidak usum ya, usum perang itu dengan kekerasan itu sudah tidak ada, bukan tidak ada, tetapi dieliminir. Karena apa? Dia bisa menggunakan cara yang lain, cara canggih, ya. Kalau sementara orang ada yang menganggap bahwa misalnya seperti COVID ini ya, COVID ini adalah buatan Bu, penyakit yang dibuat oleh game misalnya. Ada yang percaya seperti itu. Dan memang ternyata kalau memang sudah dibuat itu sudah menyebar secara biologis dan tidak bisa diantisipasi lagi, ya harus dirasakan. Kemudian terjadilah COVID yang seperti sekarang ini misalnya. Itu buatan, itu bisa menjadi seperti ini. Bisa jadi COVID itu awalnya adalah senjata biologi, ya senjata biologi. Tetapi ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Silahkan Anda amati dan kemudian Anda simpulkan nanti suatu saat ya kalau memang semuanya sudah banyak informasi yang sudah masuk pada Anda dan Anda bisa membuat semacam kesimpulan. Saya tidak mau menyimpulkan sendiri, tetapi ini ada kaitannya pergeseran dari teknologi kekuatan menjadi teknologi yang sangat canggih. Senjata. Kalau dulu perang itu hanya dengan senjata bedil, ya bedil, pistol, bom dan seterusnya. Sekarang sudah tidak itu dianggaplah aneh, dianggaplah sudah kuno. Sekarang orang menyasar itu tidak harus menggunakan teknologi kekuatan, tetapi dengan teknologi misalnya yaitu tadi senjata biologi, senjata kimia dan seterusnya. Itu tidak hanya untuk senjata saja, tetapi untuk teknologi yang lain. Ya, sekarang kita menggunakan pembangkit listrik itu dengan nuklir, kan gitu kan? Nah, tidak lagi menggunakan tenaga air atau tenaga surya atau tenaga apa lagi? Ya, batu bara misalnya. Sekarang orang menggunakan membuat pembangkit listrik itu dengan tenaga tenaga nuklir dan seterusnya. Ya, terus ekonomi nasional ke ekonomi dunia, ekonomi global. Sudah kita rasakan toh? Anda kalau saat ini kalau menjual produk itu tidak terkotak di dalam negeri atau di dalam lokal daerah saja ya, tapi kan bahkan saya beli ini ternyata beli dari Taiwan Bu. Beli apa misalnya? Itu dari Taiwan langsung Bu ini. Ya, berarti kan kita bisa interaksi transaksi itu tidak hanya dari dalam negeri. Itu dengan adanya revolusi informasi dan seterusnya. Banyak sekali contoh yang bisa Anda buat seperti itu.
Kemudian ekonomi, kemudian sentralisasi ke desentralisasi. Ini sudah lama ini kalau ini. Nah, kalau pemerintahan yang sentral dulu itu segala sesuatu dikendalikan dari pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat waktu itu pernah dikritik atau bisa dikatakan pemerintah pusat itu seperti gurita. Gurita itu tangannya kan banyak. Dia menghandle mulai melakukan membuat kebijakannya, kemudian melaksanakannya, bahkan juga kemudian mengevaluasi atau memberikan punishment tadi. Itu dulu dikatakan seperti itu. Karena sekarang adanya desentralisasi dan adanya pembagian tugas secara fungsional ya. Sekarang lebih kepada fungsional sehingga tidak lagi dibutuhkan sentralisasi, tapi lebih kepada desentralisasi dengan berbagai fungsi-fungsi banyak fungsi gitu ya. Oke. Oke. Ini terus kemudian tugas ya. Oh belum ya, ini kemudian ini ada sebuah perubahan di era global. Ini John Naisbitt itu tadi dan Patricia Abundance dia membagi ada bahwa sekarang ini sebenarnya ini bukan sekarang, ini sudah tahun abad yang kemarin ini. Saya katakan ini abad yang kemarin karena dia sudah menulisnya itu pada tahun 90-an. Ini John Naisbitt ini. Jadi abad biologi, tidak hanya abad biologi, juga kimia, ya. Kimia nuklir itu. Dan bangunnya sosialisme pasar bebas. Kita sudah rasakan toh apa ya yang ada di Cina. Nah, kemajuan ekonomi di Cina itu sangat luar biasa. Ya, kalau pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa SBY itu pada masa peak ya, pada masa puncaknya pertumbuhan ekonomi kita yang bagus. Itu pada angka 7%. 7% itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang saat itu 230 juta. Itu sudah luar biasa kita rasakan dampaknya. Artinya kita sejahtera. Nah, itu yang 7%. Hanya 1 digit. Tetapi yang terjadi di Cina beda lagi. Pada saat itu, pada saat kita yang SBY dulu, pada masanya SBY dulu, kita 7%. Cina sudah 12%. 2 digit. Dan jumlah penduduk masyarakat Cina lebih banyak berapa kali dari kita, ya. Dan itu sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Cina yang luar biasa, yang sangat ditakuti oleh Amerika. Kenapa Amerika itu nggak suka sama Cina? Yaitu salah satunya karena pertumbuhan ekonomi di Cina itu sangat luar biasa, menguasai dunia. Dan Amerika merasa kalah. Amerika merasa ya kalah dengan pertumbuhan ekonominya, kemudian dengan teknologi dan seterusnya, gitu. Itu yang membuat Amerika tidak suka dengan Cina, salah satunya, dan lain-lain tentunya. Nah, kemudian akhirnya apa? Orang berpendapat bahwa kapitalisme itu sudah aus, sudah usang lah. Sekarang orang lebih kepada sosialisme, gitu. Nah, ini juga ada semacam semacam prediksi bahwa mengatakan bahwa runtuhnya kapitalisme. Nanti ada banyak membaca terkait dengan itu, silakan. Nanti Anda kesimpulannya seperti apa yang saya sampaikan cocok atau tidak. Karena ini saya membaca dari situ, sehingga saya meringkaskan menjadi seperti ini. Kemudian cara hidup global dan nasionalisme budaya. Semakin global, semakin apa sih global village itu? Ya di sini tadi kan ada ya global village. Apa ini? Nah, revolusi informasi dan melahirkan global village. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Silakan, siapa yang tahu? Saya stop dulu, saya ingin tahu responnya. Siapa yang mau menjawab terkait dengan apa sih global village itu? Mohon izin menjawab, Bu. Monggo, Mas Rafli. Ya. Mungkin global village bisa diartikan sebagai masyarakat dari berbagai negara di dunia itu menjadi satu kesatuan masyarakat dunia. Jadi tidak lagi terpisahkan oleh batas-batas geografis dan administrasi. Oke, itu globalisasi. Oke, itu globalisasi. Kalau dikaitkan dengan global village, apa? Ketua kelasnya nih Mbak Aurani ya? Maaf, koordinator kelas. Mbak Aurani minta tolong
nanti screenshot ya, screenshot nanti tolong diserahkan sampai dikirimkan di grup aja. Nanti sebagai laporan kita kuliah. Ya. Iya. Ya. Saya lanjut ke Mas Rafli, silakan. Global itu boleh, bagus itu. Jawaban itu benar. Tapi kalau dikaitkan dengan global village itu apa? Mungkin menjadi satu identitas kewarganegaraan gitu mungkin Bu. Satu identitas sosial yang saling transfer nilai dan sebagainya. Tadi kan katanya beberapa negara tidak ada batas. Ya, tidak tapi ada kalau batas. kemudian itu tadi nasional gitu gimana? Menjadi identitas itu gimana? Jadi begini. Maksudnya ada kan lagi kalau sebelumnya kan identitasnya, saya Indonesia, saya nggak mau kerjasama dengan Amerika, nggak mau kerjasama dengan Malaysia. Tapi kalau sekarang kita bersedia, ini untuk masyarakat dunia, kita ini satu keluarga besar dunia seperti itu. Oke, bagus. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan, silakan. Yang lainnya. Jadi biar tidak saya saja yang ngomong, ya. Ya. Oh. Mungkin yang lain silakan, saya persilahkan biar tidak sendiri. Bagus jawabannya Mas Rafli tadi. Sudah bagus itu. Bu, saya mau menambahkan. Monggo Mbak Anissa. Mungkin maksudnya global village itu desa global, jadi di suatu negara itu udah perkembangan teknologinya sudah maju, Bu. Oh, perkembangan teknologinya udah maju. Iya. Oke. Bagus. Ada lagi? Mbak Anissa Sabila ya. Tadi Mas Rafli. Biar nggak ngantuk kalian. Ya toh? Saya lontarkan pertanyaan. Oke. Lainnya? Mungkin mau nambahkan jawaban dari Mas Rafli dan Mbak Anissa? Saya izin menjawab, Bu. Monggo Mas Aditya. Jadi kalau menurut saya sendiri, global village itu diawali dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi keseluruhan masyarakat. Jadi kita itu diibaratkan apa ya? Kalau menurut saya, Bu, kita itu diibaratkan kayak ya hidup gimana ya? Hidup ya seperti di desa, cuma desanya itu bukan di Indonesia aja, cuma bisa di luar negeri dan segala macam yang dihubungkan oleh perkembangan internet. Oke, good. Oke, good. Betul sekali. Jadi, betul sekali. Atau masih ada lagi yang mau berpendapat, silakan. Saya catat namanya. Saya boleh, Bu. Oke, monggo. Yuk, siapa? Zai, Bu. Ya, Mas Nur Riza. Jadi global village itu kayak perkembangan suatu desa di mana desanya itu dari segi teknologi dan informasi dan komunikasi itu sudah berkembang, jadi tidak ada batasan antara desa itu dengan global yang ada di dunia. Itu menurut saya. Jadi ya desa itu berkembang secara teknologi dan informasi dan juga bisa memberikan pengaruh bagi global dan bagi dunia. Oke, good. Hampir sama ya jawaban dengan Mas Aditya tadi. Oke. Betul tapi. Jadi jawaban Mas Rafli, Mbak Anissa, Mas Aditya lengkap ya. Kemudian Mas Nuriza. Oke. Saya kumpulkan ya. Begini maksudnya. Global village itu
namanya, Anda kan kalau tinggal di desa itu ya, mungkin ada yang pernah dari desa, ada apa tinggal di desa atau memang tinggal di kota tapi pernah ke desa ya. Begini, kalau di desa itu kan biasanya rumahnya itu nggak ada yang pagerannya, ya. Jarang kan rumah yang berpagar, paling pagernya pagar tanaman, luntas gitu ya, tanaman luntas jadi pagernya untuk membedakan bahwa ini rumahnya si A dengan si B misalnya kayak gitu, atau bahkan tidak pernah berpagar. Atau hanya dikasih patok saja, gitu toh. Yang intinya orang luar itu bisa punya akses masuk rumah atau masuk halaman dan seterusnya. Kalau misalnya kita ingin di desa tuh ya, kalau kita misalnya ingin bikin semacam apa beber kloso itu apa ya, beber tikar tuh ya, beber tikar, kemudian kita duduk atau kita bikin tikarnya itu di rumah, di halamannya orang, itu orang lain yang punya rumah marah enggak kan? Enggak marah, karena dianggap bahwa sebenarnya kalau di desa itu kan memang secara sosialnya itu kan kuat, sosial sistemnya itu kan kuat ya, sistem sosialnya yang di desa itu kuat, sehingga dianggapnya bahwa dia hanya duduk, nggak ada masalah. Dia mau ngapa-ngapain, dia juga nggak akan merebut tanah saya, nggak akan merebut rumah saya dan seterusnya. Itu kalau di desa itu seperti itu kan, ya kan? Yang pernah tinggal atau yang pernah punya keluarga di desa itu seperti itu biasanya. Dan dia tidak begitu anu. Nah ini kalau global village itu seperti apa? Dengan adanya teknologi informasi, kita itu bisa mengakses kemana-mana. Ya, seperti kita hidup di desa tadi. Ya, sistem sosial yang berlaku di desa itu sama dengan sistem networking yang saat ini ada. Ya, toh? Sepanjang kalian punya network dengan siapapun atau apapun ya, Anda bisa punya akses ke sana. Ya, seperti kelas ini, seperti kelas Zoom ini. Yang punya akses untuk bisa Zoom di sini hanya kelas kalian kan? Ini kan walaupun yang ini juga dari berbagai macam kan, ada yang dari Malang sendiri, ada yang dari Jakarta, ada yang dari dari Jawa Tengah dan seterusnya, Jawa Timur, Jawa Barat, dan kemudian mungkin juga dari Sumatera dan seterusnya, ya kan? Yang punya akses saja kan, yang bisa ke sini. Nah, sistem sosial yang berlangsung di desa itu seperti sistem networking yang ada di masa sistem informasi, revolusi informasi yang seperti sekarang ini. Sepanjang kalian punya akses, sepanjang kalian punya networking, itu adalah akses kalian untuk misalnya mau kemana, mau ngapain, dengan misalnya kayak undangan Zoom, dengan ikutlah acara ini dengan Zoom, Zoom linknya ini. Yang bisa punya akses ya yang bisa menggunakan itu toh. Itu. Jadi begini. Jadi dunia ini semacam satu desa. Tidak ada batasnya. Orang bisa keluar masuk sepanjang dia punya akses. Orang bisa ke sana ke sini dengan dengan tidak harus kalau zaman dulu itu kalau kita mau melintasi suatu negara itu kan harus ada surat-surat yang harus diperlukan ya. Semacam surat visa. Ada visanya, ada paspornya, ada batas wilayah negara kita dengan Malaysia misalnya, ada batas di sana. Kemudian itu sekarang nggak begitu menjadi masalah bagi seseorang untuk dia melintas. Saya mau ke Malaysia dengan Zoom, nggak ada batasan. Bisa saja kita hadir di sana secara virtual ya, secara virtual kita hadir di Malaysia. Di Malaysia pada acara tertentu misalnya. Oh, ini ada gedung ini, gini-gini. Anda seolah-olah masuk di situ kan? Dan itu akses kalian. Dan ini yang saya katakan bahwa dengan adanya revolusi informasi ini tidak ada batasan. Seperti yang saya katakan Mas Rafli dan Mas Aditya tadi, tidak ada batasan untuk kita bisa mengakses tempat-tempat di seluruh dunia secara global. Jadi dunia ini dianggap semacam seperti satu desa. Tidak ada batasan untuk itu. Dan orang tidak akan mempermasalahkan. Misalnya kita mengikuti acara kegiatan di Malaysia tadi ya, misalnya. Sepanjang ini nggak ada yang protes kan? Atau nggak ada yang mengusir kalian toh? Ini kan
Karena ada misalnya karena apa? Kita punya akses dengan misalnya linknya, Zoom linknya, kemudian dan seterusnya. Entah itu kaitannya dengan kuliah, kaitannya dengan apa namanya bisnis dan seterusnya. Ada kita punya alasan bahwa kita punya akses itu ada alasannya. Tentu kita punya alasan bahwa kita tergabung dalam apa namanya suatu komunitas, kemudian komunitas itu harus misalnya ada di luar negeri, nggak ada masalah sekarang dengan informasi. Kecuali kita harus datang secara luring ya, secara tatap muka. Itu akan berurusan dengan visa dan seterusnya tadi, gitu ya. Jadi dengan adanya dengan adanya revolusi informasi itu membuat seolah-olah dunia ini seperti satu desa. Kita bisa kemana saja dan kita tidak ada batasan dan orang tidak akan melarang dengan misalnya kenapa kamu harus ada duduk di rumah saya, kamu datang ke rumah saya dan seterusnya. Karena apa? Ada komunitas-komunitas. Kalau di kelas saya menggambarkan itu semacam laba-laba, jaring laba-laba itu loh Mas. Nah kalau di kelas saya bisa menggambarkan itu dan saya gimana ya? Saya nggak punya alat untuk menyampaikan. Biasanya saya gambarkan bahwa di jaring laba-laba itu kan ada simpul-simpul ya. Ya, ada ring pertama, kemudian ring kedua, ring berikutnya dan seterusnya sampai banyak dan laba-laba itu biasanya ada di tengah. Ya kan? Yang tengah itulah yang mengendalikan atau yang punya kuasa di dalam perubahan atau revolusi informasi tadi. Kira-kira siapa yang di tengah itu? Kalau di kelas saya bisa memberikan gambar itu secara enak ya. Jadi ada gambar laba-laba dari satu simpul yang ada di tengah itu tempatnya laba-labanya itu. Kemudian di sebelah di sekitar itu kan ada simpul-simpul, ada simpul di sini, simpul di sana. Itu saling berhubungan, saling itulah namanya networking. Kenapa dinamakan network ya? Net itu kan jaring ya. Nah, net itu kan jaring, kemudian networking. Jadi jaring-jaring yang membuat kita ya bekerja lah, bisa berfungsi begitu. Dan di situ kalau di dalam susunan tata kelola internasional, saya bisa menyampaikan di sana kenapa ada yang di ring 1, ada yang di ring 2, ada di ring 3 dan seterusnya. Kemudian simpul-simpul itu ada di sana. Simpulnya tentang misalnya simpul negara-negara yang maju saja yang ada di ring 1 misalnya. Kemudian kita masuk di ring berapa misalnya. Itu bisa dilihat dengan susunan komunitas yang entah itu komunitas ekonomi, komunitas politik atau komunitas apa kita kategorikan di sana dulu. Itulah yang sebenarnya saya ingin gambar di papan kayak gitu. Oke ya, saya lanjutkan tadi. Kelihatan ya. Saya lanjutkan di sini perubahan di era global ini tadi. Bangunnya sosialisme pasar udah ya, cara hidup global dan nasionalisme budaya. Jadi karena semakin beragamnya, semakin luasnya dunia tadi menjadi satu, sehingga orang akan sulit untuk ini orang dari mana, ini siapa, bagaimana, sehingga masing-masing dari nasionalis tadi, negara A, B, C tadi, akhirnya memperkuat cirinya, memperkuat warnanya, memperkuat khasnya dari masing-masing. Seperti saat ini kita juga menebalkan bagaimana budaya kita. Pada beberapa tahun setelah saya dari Jepang itu ada teman dari Setnek itu dia meminta begini. Teman saya ya waktu S2 dia sekarang ada di Setnek, dia minta, Mbak tolong dong adakah nama mainan di daerah yang belum tercatat. Misalnya seperti bekel, seperti Sundamanda,
seperti jadi budaya-budaya yang tumbuh dari budaya sana, gitu mintanya dia gitu. Saya hanya bisa mencatatkan yang saya tahu dan saya tanya-tanya ke teman-teman, adakah mainan lain yang apa? Kemudian saya tuliskan juga aturan mainnya. Ternyata itu dicatat oleh Setnek untuk apa kemudian? Oh ini yang di daerah sana juga ada di daerah sana. Nah itu yang dikuatkan kemudian dikuatkan untuk itu hanya mainan. Kemudian ditanya juga terkait dengan adat budaya yang di daerah saya misalnya itu apa saja yang ada. Misalnya adat pernikahan, ada adat pernikahan itu apa saja. Dari pernikahan itu mulai lamaran sampai lahiran, sampai apa lahiran sampai menikah ya. Kemudian budaya lahiran itu apa? Mulai telon, piton, terus apa lagi? Mitoni itu loh, mitoni kemudian lahir, brokoan. Itu juga dia minta jelaskan. Terus apa lagi? Sunatan, apalagi hajatan apalagi. Itu saya sampaikan aja yang saya tahu. Oh ternyata itu sama dengan ada di daerah ini di ini nih, dia kompilasi. Dan di situ yang akan oleh Setnek itu untuk ditebalkan bahwa inilah milik Indonesia. Ya, seperti lagu juga demikian ditanya. Kalau Anda pernahkah tahu bahwa lagu rasa sayang sayange, tahu ya? Itu kan diklaim sama Malaysia bahwa itu lagunya Malaysia. Padahal lagu itu sudah lama tumbuh di kita. Dan itu dari mana? Ada yang tahu? Rasa sayangnya. Dari mana itu? Lagu daerah dari mana itu? Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi. Rasa sayang-sayangi itu loh. Kemudian ada pantunnya. Itu loh. Ada yang tahu? Maluku. Oke, Maluku. Oke, good ya. Maluku. Itu diklaim oleh mereka. Dan itu akhirnya apa? Akhirnya menjadi milik kita, sudah menjadi milik kita, tetapi Malaysia tetap menggunakan. Nah, sebenarnya pada hal-hal seperti itu menjadi hak kekayaan intelektual. Tetapi karena rasa sayangi lagu itu tidak dimiliki oleh satu nama, tetapi sudah menjadi punya masyarakat secara luas. Jadi untuk mengklaim menjadi haki itu sulit. Harus disebutkan siapa penciptanya, kemudian diklaimkan sebagai haki. Tapi karena sudah mendunia, menasional, orang Indonesia tahu semua bahwa itu adalah lagu kita dari Maluku. Jadi tidak bisa diklaim secara haki, tapi sudah dikatakan milik Indonesia. Batik juga demikian. Batik itu Malaysia juga mengklaim bahwa batik itu Ini ibunya keluar. mohon maaf. Baterainya habis ternyata ini barusan saya. Mohon maaf ya. Itu beberapa contoh yang bisa disampaikan bahwa sebenarnya budaya kita, nasionalisme budaya itu menjadi perhatian sekarang ini. Lebih-lebih dengan semua berusaha mengklaim itu miliknya.
Ya, saya sampaikan tadi kalau batik itu sudah diklaim, kemudian sudah diklaim dan diklaim Malaysia juga, kemudian WHO atau apa? Bukan WHO, apa ya? Yang Badan Pendidikan dan Budaya itu apa? Dari PBB itu yang ngurusi budaya? UNICEF. UNESCO, Ibu. UNESCO, ya. UNESCO sudah mengatakan bahwa batik itu miliknya Indonesia. Tempe juga demikian. Tempe itu diklaim orang Jepang bahwa tempe itu adalah punyanya orang Jepang. Kita tidak pernah atau tidak biasa mengklaim haki ya. Mengklaim haki itu adalah milik kita. Karena apa? Sepanjang ya ini yang sangat bertentangan ya. Kalau haki itu memang adalah apa namanya? Mindsetnya orang Barat bahwa segala sesuatu itu harus diklaim milik kita. Padahal kalau kita itu sepanjang itu bermanfaat bagi orang lain, udah biar diajarkan ke sana, ke sini, sehingga tidak tahu siapa pertama membuat tempe. Di kita zaman tempe itu zaman dahulu kala sudah ada toh. Nah, sekarang saja Jepang mengatakan bahwa tempe, dia melakukan penelitian bahwa tempe itu miliknya Jepang. Nah, sehingga apa? Royalti itu masuk di Jepang. Kita nggak pernah mengklaim bahwa tempe itu adalah miliknya, misalnya ciptaan saya, misalnya dia ada namanya tempe itu nggak ada. Karena memang budaya kita adalah tidak apa namanya. Tapi dengan kondisi yang sekarang akhirnya berusaha untuk dikuatkan, untuk ditebalkan lagi bahwa semacam ya itu tadi tempe, batik, lagu dan seterusnya itu adalah milik kita. Kemudian reog itu juga reog Ponorogo itu juga diklaim oleh sebagian orang Malaysia. Karena apa? Banyak TKI kita yang asalnya dari Ponorogo, reog Ponorogo yang diklaim ya, dari Ponorogo, kemudian dia menjadi TKI di sana. Yang menjadi TKI itu ternyata tidak hanya 1 atau 2 orang saja, tetapi beberapa keluarga yang kemudian tinggal membuat semacam perkampungan di sana. Nah, pada saat dia kangen dengan kegiatan reog itu, dia membuat reog di sana, membuat sendiri, kemudian dia budayakan dengan masyarakat sekitar situ, dan kemudian sekarang karena memang bagus, berkembanglah di sana. Nah, pada saat berkembang itu Malaysia mengklaim bahwa itu miliknya Malaysia. Padahal itu dari Ponorogo, orang Ponorogo menjadi TKI di sana dan membuat kesenian itu bangkit di sana begitu. Itulah hal-hal yang kadang-kadang kita sepele tidak memperdulikan itu kemudian diklaim oleh orang lain. Ya, Iman kan? Itu. Kemudian lanjut ya, banyak contoh lain. Silahkan Anda mencari mengeksplor lagi terkait dengan nasionalisme budaya tadi. Kemudian berikutnya adalah dasawarsa kepemimpinan wanita. Kita tahu kan? Kita tahu saat ini jumlah perempuan tuh lebih banyak dari jumlah laki-laki. Gak usah jauh-jauh. Di kelas ini aja jumlah laki-lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa, gitu ya. Itu terkait dengan jumlah. Kemudian kalau jumlahnya lebih besar, berarti kemungkinan untuk menjadi pemimpin juga menjadi lebih besar, lebih banyak. Ya, banyak sekarang kepala daerah itu adalah juga perempuan. Kemudian menteri juga perempuan, banyak kan? Kemudian tokoh-tokoh internasional, tokoh-tokoh nasional kita yang ini, yang smart, yang bagus-bagus itu juga perempuan, gitu. Ya, sudah menuju ke sini. Nah, tetapi ada semacam begini, karena banyaknya perempuan untuk lebih apa namanya, yang smart, yang apa namanya, ini ada kecenderungan perempuan tidak mau menikah nanti. Ini sudah terjadi di Singapura, sudah terjadi di negara-negara maju, bahwa banyakkan perempuan itu sekarang tidak mau menikah. Karena apa? Kalau menikah dia punya keluarga, dia punya anak, dan dia nanti harus membesarkan anak dan seterusnya. Nah, dia mengatakan bahwa keluarga itu akan membebani dia. Dia hanya akan menjadi saya repot, katanya perempuan di negara maju loh ya. Sehingga dia tidak mau menikah, tidak mau berkeluarga. Urusan menikah nggak tahu saya urusannya, karena itu kan kebutuhan biologis kan nggak bisa ini kadang-kadang kan begitu. Jadi perempuan negara-negara maju itu tidak mau berkeluarga, karena keluarga itu hanya akan merepotkan. Dia tidak bisa berkarir, dia tidak bisa punya uang sendiri, dia tidak punya uang, nggak bisa punya uang banyak karena dia harus hamil dan melahirkan, begitu. Itu alasan perempuan terutama Singapura ya. Singapura itu karena perempuannya tidak mau berkeluarga sehingga tidak melahirkan seorang anak. Ya, kalau sudah tidak melahirkan seorang anak sehingga apa?
tidak ada regenerasi, ya kan? Kalau tidak ada regenerasi berarti apa? Zero growth. Pertumbuhan penduduknya zero, tidak ada. Sehingga apa? Ketika manusia yang sekarang itu masih hidup ya, pada saatnya nanti dia mati, dia nggak ada apa namanya generasinya. Singapura dan Jepang. Di Jepang itu pada saat saya ke sana itu saya sangat nggak pernah menemukan anak kecil bermain di taman atau saya ketemu anak kecil yang apa, nggak pernah. Saya nggak pernah nemu anak-anak atau orang tua yang gendong anak bayi atau anaknya atau bermain atau nggak pernah saya menemukan. Bahkan di hotel-hotel yang saya kunjungi itu, yang ada di front office itu bukannya perempuan yang cantik atau laki-laki yang ganteng sebagai front office gitu. Biasanya kalau di hotel-hotel di Indonesia kan gitu ya. Yang di depan itu biasanya bagian front office itu biasanya kan yang cakep, yang masih muda, cantik atau ganteng gitu kan. Di sana saya nggak nemukan kayak gitu. Yang saya temui orang-orang yang sudah tua-tua seperti nenek-nenek saya. Tetapi bahasa Inggrisnya bagus. Gitu. Itulah. Jadi saya kok begini ya. Nah, ternyata Jepang sendiri juga merasakan ini ada kebijakan dari Jepang terkait dengan zero growth tadi. Kebijakan di Jepang itu adalah pro-natal. Kebijakan pro-natal. Jadi kebijakan yang mendorong masyarakatnya untuk mempunyai anak. Kebijakannya banyak dan kebijakannya luar biasa. Jadi kalau ada perempuan yang mau melahirkan, dia akan difasilitasi mulai saat dia hamil, dia akan mendapatkan vitamin, dan saat persalinan dia mendapatkan persalinan yang bagus, yang free juga. Kemudian juga dia mendapatkan kebutuhan bayi, mulai popok sampai susunya sampai dia mendapatkan mendapatkan itu. Kemudian juga dia tetap mendapatkan tunjangan pekerjaan selama dia cuti. Dan cutinya tidak tanggung-tanggung, cutinya 1 tahun. Gitu. Sampai sebegitu. Tetapi perempuan di Jepang itu tidak ada yang mau berkeluarga atau mau punya anak. Nah, bahaya kan? Dia nggak punya generasi nanti. Nanti dia nggak punya generasi. Nah, itu sudah dipikirkan oleh pemerintah Jepang bahwa nanti suatu saat akan ada masa di mana tidak ada orang Jepang asli. Pada saat itu saya punya teman dari UB juga yang sedang kuliah di sana. Dia sedang kuliah di sana, keluarganya dia bawa, dan kemudian dia melahirkan, kebetulan ya istrinya hamil di sana dan melahirkan di sana. Syukur alhamdulillah. 2 kali dia anaknya 2 kali ada di sana yang lahir. Dia 2 kali melahirkan di sana. Nah, begitu dan itu luar biasa. Saya tanyakan, "Iya, fasilitasnya apa ae?" Ternyata fasilitasnya luar biasa. Sampai sebegitunya, dan dia waktu cuti pun tetap digaji karena dia waktu itu bekerja kan, wanita bekerja yang berkeluarga dan hamil melahirkan itu mendapatkan perlakuan yang luar biasa di Jepang. Nah, kalau misalnya di kita ya beda di Jepang, beda dengan di Indonesia. Di kita itu kalau misalnya kebijakan kita itu apa? Pronatal atau antinatal? Di Indonesia? Antinatalitas, Bu. Nah, artinya kan mencegah untuk supaya tidak banyak-banyak anak, gitu kan? Seperti BKKBN itu ya, yang di BKKBN. Karena apa? Masyarakat kita agamanya beda dengan masyarakat yang ada di Jepang. Di Jepang tidak tahu bahwa perempuan itu sebagai penerus generasi, ya kan? Kemudian di agama juga disebutkan perempuan itu menjadi tiang agamanya, tiang agama kan gitu kan? Karena di sana agamanya apa? Agama Shinto. Dia tidak tahu bahwa perempuan itu punya kelebihan atau mempunyai tugas yang mulia untuk melahirkan generasi-generasi yang lebih hebat dan seterusnya. Tidak ada di sana. Kalau di kita orang Muslim kebanyakan orang di kita Muslim. Walaupun bukan Muslim juga punya akidah yang bahwa perempuan itu mempunyai tugas yang seperti itu. Karena dia dilengkapi dengan rahim, dia dilengkapi dengan payudara untuk dia sebagai ASI, kan gitu.
itu kita kalau masyarakat kita paham seperti itu. Jadi nggak perlu dibuat kebijakan untuk pro Natal, tapi di Jepang dibuat seperti itu. Itulah unik ya. Jadi pada saat kita nanti Anda mungkin suatu saat akan bisa berjalan ke luar negeri, bandingkan hal-hal yang boleh Anda bandingkan secara budayanya, secara apa namanya dan seterusnya ya, sampai kepada agamanya. Itu yang saya tarik dari oh, kenapa orang di sini itu tidak mau berini? Karena dia tidak tahu bahwa melahirkan itu mendapatkan pahala yang luar biasa, kan gitu. Bahwa nanti dia kalau orang Islam itu setelah mati nanti ada kehidupan lagi. Nah, dia tidak mengerti seperti itu karena dia akidahnya beda. Gitu. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita simpulkan bahwa dari budayanya, dari agama yang dia anut, kemudian akan melahirkan suatu budaya peradaban yang berbeda juga. Oke, itu tadi kebangkitan agama dan milenium baru. Ini sudah sebagian saya sebutkan tadi ya, bahwa dengan adanya teknologi yang semakin canggih, kemudian ada semacam kegelisahan orang karena merasa hampa hidupnya. Saya mempunyai segala sesuatu, tetapi saya kok kenapa sih nggak nyaman? Kenapa sih saya kok masih resah dan seterusnya? Sehingga dari pencarian itu akhirnya orang kembali kepada Tuhannya. Ya, kembali mencari sesuatu yang hakiki bahwa dia mencari Tuhannya. Pada saat dia mencari Tuhan, berarti dia berangkat kepada agamanya, gitu kan? Nah, orang mulai mencari agama yang paling menurut dia paling pas, paling cocok. Oh, inilah yang jalan keluarnya. Sehingga dengan teknologi-teknologi yang sekarang muncul, beberapa kali penelitian menunjukkan bahwa ternyata apa-apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu ternyata benar. Sehingga orang mengiyakan atau sehingga orang menganut, oh ternyata benar. Agama Islam misalnya. Mohon maaf ya, mungkin yang beragama lain saya bukan ini. Saya menunjukkan beberapa hal temuan dari ilmuwan di Jepang sendiri bahwa air itu bisa menjadi bagus, bisa menjadi bermanfaat bagi tubuh kita pada saat air itu didoakan. Pada saat air itu ada doanya dan air itu yang tidak ada doanya. Itu setelah dilihat secara mikroskop ya, secara yang detail nanomikroskop, ternyata struktur air yang didoakan dengan struktur air yang tidak ada doanya kemudian diminum itu akan berbeda. Dan pada saat air yang mempunyai struktur yang bagus itu tadi karena doa tadi, begitu masuk dalam tubuh itu ternyata juga membangun bodi yang sehat juga. Gitu. Nah, itu menjadi temuan penelitian dari ilmuwan dari Jepang itu yang mengatakan. Sehingga orang yang menemukan struktur molekul air itu yang teratur, dia akhirnya menjadi, oh ternyata begini. Akhirnya dia menjadi mu'alaf ya, mohon maaf. Mohon maaf kalau saya tidak bermaksud ini, tapi saya katakan bahwa dengan teknologi itu akhirnya menemukan sesuatu bahwa kebangkitan agama itu akan muncul. Itu. Kemudian berikutnya, contohnya dari temuan dari ilmuwan yang mengatakan bahwa di planet itu ternyata hanya yang mempunyai air, hanya planet yang ada airnya di situ akan ada kehidupan. Ya, bahwa planet yang di situ ada air, diberikan air ya oleh Tuhan ya, di situlah ada kehidupan. Misalnya planet bumi, kita kan karena di bumi juga ada air ya kan gitu, sehingga ada kehidupan di situ, ada manusia, ada tumbuhan, hewan dan seterusnya. Di planet yang lain, apakah ada? Itu menjadi pertanyaan juga dari ilmuwan itu. Kemudian ternyata dia menemukan bahwa ternyata hanya planet bumi yang ada kehidupan. Karena di situ ada air. Dan itu ternyata sudah dinyatakan dalam Al-Quran yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad pada abad berapa? 7 ya. Gitu. Itulah. Makanya baru orang menyadari, oh ternyata benar yang dikatakan Muhammad. Mohon maaf, saya bukan mau ini, saya sampaikan. Ini hasil penelitian yang mengatakan bahwa planet yang berair, yang mempunyai unsur air itulah yang akan ada kehidupan. Di tempat lain tidak ada. Kalau kemudian ada pernah ya, kalau Anda mengatakan wisata antariksa, atau kemudian kita akan hijrah ke planet
apa namanya, ke planet lain selain planet bumi karena bumi sudah penuh misalnya, akan menjelajah ke planet lain. Itu juga kemudian menjadi pertanyaan, adakah di sana kehidupan? Adakah kehidupan itu sama dengan yang ada di bumi? Akan beda sekali gitu. Itulah yang apa namanya, dari pengetahuan akhirnya memunculkan keyakinan. Karena apa? Keputusasaan manusia pada saat dia mendapatkan menjalani kehidupannya begini, dia merasakan kebahagiaan, dia tidak merasakan semacam sesuatu yang sebenarnya di dalam hati kita masing-masing itu kan ada fitrah ya, fitrah dari kita untuk mencari Tuhan kita nanti, kita mencari jalan pulang. Nanti suatu saat kita semua akan mati, ya itu sudah jelas, semua akan mati. Tetapi itulah dari hasil penelitian terkumpul sesuatu yang akhirnya mengerucut bahwa, nah nanti inilah yang dikatakan sebagai kebangkitan agama dan milenium baru. Ya, saya tidak mau mengatakan yang lain, bahwa yang saya ketahui adalah di dalam Al-Qur'an itu disebutkan seperti itu, dan itu ternyata dibenarkan beberapa penelitian gitu loh. Kemudian yang juga ada ini penelitian yang mengatakan bahwa di Mekah itu di Mekah itu menjadi pusaran energi. Kalau orang ternyata sepanjang Mekah itu dikelilingi oleh orang yang bertawaf dengan doa-doa, itu ternyata yang menguatkan energi di bumi ini. Coba kalau tidak ada energi di Mekah itu, tidak ada orang tawaf dan berdoa di sana, itu bisa jadi bumi yang lain, bumi di bumi ini, di tempat yang lain itu juga akan hancur. Nggak tahu itu hancurnya dengan kekuasaan Tuhan ya, nggak tahu. Saya nggak bisa karena saya bukan ilmuwan yang meneliti tentang itu. Itu dari penelitian antariksa, dari ilmuwan yang meneliti tentang kehidupan di antariksa. Oke, nanti Anda akan membenarkan atau menyalahkan dari pernyataan saya, banyak peneliti yang mengatakan itu. Oke, kemudian kebangkitan kesenian. Ini juga salah satu keputusasaan masyarakat yang di dalam kemajuan teknologi yang sangat luar biasa ini, bahkan kebangkitan revolusi informasi ini membuat orang juga akan menjadi cemas, menjadi orang, apa sih sebenarnya yang saya cari, begini kok salah, begini jadi salah, kok begini kok nggak puas, nggak menemukan kepuasan tersendiri, sehingga membuat orang mencari jalannya, caranya dengan berkesenian itu tadi. Itu ya salah satunya juga demikian. Bangkitan kesenian, kemudian kemenangan individu. Nah, pada saat nanti karena sudah menjadi global tadi, semua itu menjadi satu. Dunia itu menjadi satu, tidak ada batas-batas wilayah, kecuali batas wilayah dari negara itu tetap di-state-kan karena terkait dengan wewenang gitu. Tapi ini nanti saya nggak tahu nanti kira-kira luntur atau tidak batas-batas negara suatu negara itu dengan yang lainnya, karena ada kaitannya dengan kewarganegaraan dan seterusnya. Itu. Kemudian individu semakin mencuat masing-masing karena semakin globalnya orang-orang itu, jadi tidak begitu ini menggunakan organisasi untuk memunculkan pribadi-pribadi atau individu-individu. Banyak organisasi sekarang kan, organisasi itu juga tidak melulu organisasi pemerintahan, tetapi organisasi itu semakin banyak variasinya, semakin terspesialisasi. Semakin terspesialisasi. Sekarang banyak organisasi itu macam ragamnya kan luar biasa, sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Kalau dulu organisasi itu terkenal hanya itu, tapi sekarang wah luar biasa sekarang. Karena apa? Orang semakin berpikir, orang makin membutuhkan bahwa organisasi itu dibutuhkan untuk dia semacam orang memanjat pohon, tangganya itu adalah organisasi. Disitulah dia akan mampu. Makanya saya sering sarankan, bukan sering ya, selalu sarankan pada mahasiswa saya pada saat ketika Anda masih ada di kampus, sebaiknya Anda berorganisasi. Di situ Anda banyak belajar. Kalau di kelas Anda akan belajar teorinya, tetapi prakteknya itu ada di organisasi. Jangan pernah atau jangan hanya kupu-kupu, menjadi kupu-kupu. Menjadi mahasiswa kupu-kupu. Apa itu, Bu? Mahasiswa kupu-kupu? Kuliah pulang. Ya, emang sayang momen Anda di kampus itu nanti adalah berorganisasi, bersosialisasi, mencari ilmu. Seperti yang saya katakan tadi, waktunya Anda, masanya Anda menjadi mahasiswa itu adalah banyak menyerap. Dalam organisasi Anda nanti akan banyak menyerap pengalaman, pembelajaran baru, ilmu baru, berhubungan atau teamwork dengan yang lain. Jadi Anda bisa, oh anak ini begini, anak itu begini, begitu. Jadi saya harus bagaimana dan
Itu adalah pelajaran praktis yang harus Anda lakukan pada saat Anda berorganisasi. Itu. Jadi saran saya, jangan ada yang tidak mau berorganisasi. Apapun organisasi yang Anda suka. Mau di BEM, monggo. Mau di kesenian, monggo. Mau di keagamaan, monggo. Banyak kan di kampus itu. Nanti Anda akan mencari, ketemu sendiri yang mana Anda suka. Yang mana yang Anda suka. Jangan yang tidak suka untuk dipaksakan. Ya. Kemudian hobi Anda juga jangan dihilangkan atau jangan dibiarkan. Tetap dipelihara. Itu. Kemudian pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 90-an. Ini pertumbuhan yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya penelitian dari John Naisbitt itu pada tahun 90-an. Dia menulisnya adalah tahun 90-an. Artinya itu sudah abad yang kemarin gitu loh. Kita sekarang abad yang sekarang sudah maju lagi, lebih maju lagi. Kalau kemarin saya tadi katakan bahwa di Cina itu sudah 2 digit, pertumbuhan ekonominya, kita masih 1 digit aja sudah seperti ini, luar biasa. Alhamdulillah saya katakan. Lah apalagi yang dipunyai oleh Cina yang sekarang sudah lebih dari 12, jauh dari 12. Kalau nggak salah sudah sampai di 17 itu, 17%. 17% itu jangan dilihat 17% ya, kecil kelihatannya. Tetapi 17% itu dikalikan jumlah penduduk dengan income per kapitanya. Luar biasa. Seolah-olah dunia ini miliknya orang Cina. Makanya orang Amerika itu tidak suka dengan pertumbuhan ekonomi Cina yang sangat melesat. Dan itu tadi sosialisme tadi. Ekonomi sosialisme tadi. Oke, kemudian perkembangan wilayah Pasifik pada saat itu. Sekarang sudah nggak hanya Pasifik saja, tapi Pasifik sudah meluas ke Indochina ya. Pasifik, Indochina itu termasuk Pasifik ya. Jadi sekarang pertumbuhan ekonomi itu ada di Pasifik. Indonesia termasuk menjadi sorotan dunia bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu luar biasa. Ya, juga pertumbuhan ekonomi di Pasifik itu sekitar Cina, Jepang, Cina sampai turun ke bawah itu Indonesia ya. Situ sampai kemudian silakanlah Anda cari yang mana termasuk Pasifik. Indonesia di situ termasuk. Gitu. Jadi memang pertumbuhan ekonomi sekarang berpusat di Pasifik. Kenapa? Silakan Anda cari ya, cari tahu. Kenapa ada di Pasifik gitu ya? Korea kan gitu. Cina, Korea, Jepang, Indonesia, Thailand, sekitar ASEAN kan? Itu yang menjadi sorotan dan kebangkrutan yang ada di Eropa. Seperti Yunani, sangat mempunyai hutang luar negerinya yang sangat tidak bisa di-cover oleh negaranya. Itu kebangkrutan dari Yunani. Tapi sekarang negara-negara Uni Eropa sedang membantu untuk membangkitkan ekonomi di Yunani. Kemudian negara-negara lain sekitar Yunani itu, pokoknya di Eropa itu juga mengalami banyak kemunduran. Sangat beda jauh dengan yang terjadi di Pasifik. Karena apa? Perputaran ekonomi itu ada di Pasifik. Orang sekarang lebih berbondong-bondong ke Pasifik, termasuk ke Indonesia. Berbondong-bondong ingin mencari atau ingin hidup di Indonesia. Indonesia, pokoknya sekarang Pasifik lah, di kawasan Pasifik. Itu. Oke, terakhir adalah privatisasi atau swastanisasi atas negara kesejahteraan. Nah, sudah kita tahu bahwa BUMN kita itu sekarang sudah lebih mengedepankan privatisasi. Jadi mengelola BUMN itu seperti mengelola bisnis privat, swasta. Dan di mata kuliah kita juga ada mata kuliah apa itu? Terkait dengan itu, manajemen publik. Nanti Anda akan mendapatkan mata kuliah manajemen publik. Apa itu manajemen publik? Nanti ya Anda akan belajar bagaimana mengelola negara yang dulu dikelola itu secara kaku karena ada aturan dan seterusnya, tetapi kemudian berusaha untuk menjadi organisasi negara yang dikelola secara swasta, yang dimana memungkinkan agile organization. Jadi organisasi yang lincah, yang bisa berperan seperti organisasi di swasta. Itu ada di mata kuliah manajemen publik. Nanti nggak tahu semester berapa itu. Silahkan. Itu saya kira. Kemudian berikutnya PR ya, tugas ya. Tugasnya sudah dikirim semua ini. Ada yang terlambat?
Tidak ada? Syukur alhamdulillah. Oke, seterusnya saya kira sudah lama ini, saya janji hanya 1 jam lah, kok jadi panjang begini ya, 2 jam nih malahan. Mohon maaf ya. Oh ini pengaruh globalisasi terhadap kolektor kebutuhan GAM. Ini saya tuliskan ya, ini ada pengaruh negatif dan positif terkait dengan infiltrasi budaya dari luar ke Indonesia. Ini kalau ada yang menulis terkait dengan pengaruh budaya dari luar terkait dengan ini apa namanya, budaya dari luar yang kemudian ditiru, yang kemudian diaplikasikan di negara kita. Itu mungkin ada yang mengambil kasus itu, silahkan. Ini saya sampaikan di sini karena menurut saya juga penting. Tapi mengingat ini waktunya juga sudah banyak, saya tidak meneruskan kepanjang ya. Sudah yang menolak maupun yang menerima terhadap globalisasi itu. Globalisasi itu tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial, budaya. Di Korea itu kan banyak orang pada saat titik puncak, banyak ya artis-artis yang kemudian bunuh diri. Karena apa? Ketidakpuasan terhadap capaiannya. Dia sudah mempunyai segala sesuatu, tapi kenapa dia resah dan seterusnya. Itu tadi karena dia tidak menemukan jalan atau cara menuju Tuhannya. Sehingga apa? Dia bunuh diri. Ya kan? Dia bunuh diri padahal dia pada saat berada di puncak karirnya. Banyak kan kasus-kasus yang di Korea, silakan mungkin yang suka orang Korea, suka apa namanya artis-artis Korea itu, nah gitu. Kalau saya sih nggak suka, soalnya apa Didi oplas gitu ya. Banyak yang melakukan oplas, nggak secantik kalian. Kalian aja yang sebenarnya cantik, tidak oplas tapi udah cantik. Mereka cantik tapi oplas. Nah, saya juga menemukannya di Thailand itu seperti itu. Saya menemukan ketemu orang yang cuan towik, pokoknya saya katakan ya Allah, saya sampai domblong lihat orang itu. Nah, waktu itu saya ada maaf ya, waktu itu sedang ada seminar, kemudian dibawa ke Pattaya. Nah, saya tuh melihat sampai domblong gitu. Begitu dia ngomong, dia ngajak mempersilahkan kita masuk ke semacam kafenya gitu, kafe atau apa ya. Ya pokoknya kafe lah, ya tempat-tempat nongkrong kayak gitu. Suaranya keluarnya, suara lakinya keluar. Saya weh tiba ere. Nah itulah. Saya ketawa sama Pak Nuh waktu itu. Saya dengan Pak Nuh waktu itu. Hai, tiba lanang, wah wis gak sito. Jadi saya nggak sito bangga. Ternyata luar biasa. Karena apa namanya? Cantiknya luar biasa. Saya katakan, ya wah, golean koyo tapi kok urip ketap-ketip. Aduh, wis pokoknya wayu. Wayu, temen wayu. Tapi begitu keluar suaranya, aduh, ternyata gitulah. Ya, akhirnya tidak jadi bangga atau saya tidak jadi mengidolakan atau tidak. Oh, ternyata bukan yang nature atau bukan sesuatu yang ya kita mengagumi teknologi atau mengagumi keahlian si dokter yang oplas tadi. Kok bisa membuat secantik itu yang kita kagumi gitu. Itulah banyak laki-laki di Thailand itu menjadi perempuan, banyak yang ya itulah akhirnya jumlah laki-lakinya menjadi sedikit, jumlah penduduk laki-lakinya menjadi sedikit kan, karena apa, berpindah semua transgender tadi. Itulah oke. Saya kira itu ada pertanyaan mungkin didiskusikan, silakan. Kemarin kalau nggak salah ada yang WA ke saya, Bu kapan sih kuliah luring, kuliah Zoom? Saya ingin banyak bertanya. Iya kapan ya Mas ya nanti kalau ini saya bilang gitu. Saya sudah nggak betah ini Bu, saya ingin bertanya. Nggak tahu lupa saya siapa namanya. Mungkin ada di kelas ini. Saya sudah nggak sabar nunggu untuk kuliah Zoom gitu katanya. Mungkin di kelas ini silakan. Mau bertanya silakan. Waktunya tinggal sedikit. Mbak, sudah di screenshot ya Mbak tadi? Kita kuliah. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih, nanti di-share di grup aja. Iya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau komentar, bertanya, komentar, kritik, atau mengawal diskusi apalah, silakan.
Banyak yang ngantuk ya. Karena apa? Nggak ngomong, karena nggak berpikir dan nggak bicara. Coba kalau kalian ngomong, makanya kalau saya tok yang ngomong ya makanya iki. Nah, banyak yang tidur. Itu ada share dari teman-teman itu, ada mahasiswa yang sampai jatuh dari tempat duduknya ngantuk karena kuliahnya ngantuk gitu. Makanya di sela-sela saya minta Anda berkomentar. Karena apa? Kalau dengan berpikir dan bicara itu menjadi tidak ngantuk. Ada nih? Nggak ada? Ngantuk, Bu. Ya udah, habis ini saya masih ada kuliah lagi loh. Jadi ya agak capek kalau misalnya. Nggak apa-apa sekali-kali. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada yang perlu didiskusikan, mudah-mudahan semester depan kita sudah kuliah luring, kita sudah ruang-ruang kuliah di kampus sudah menunggu kalian. Ya, aktiflah nanti kalau di kampus, jangan hanya jadi saya katakan kupu-kupu tadi, jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Sayang. Momennya itu pada saat momen Anda kuliah itu adalah banyak-banyak menyerap. Jadi ikutlah organisasi ini itu. Jangan dipikirkan untung ruginya saat ini. Untungnya itu nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang Anda akan baru merasakan, oh iya ya, saya dulu pernah menjadi ini di situ, di organisasi ini, punya teman ini, berkenalan dengan itu baru ketemu setelah 5 tahun setelah Anda lulus. Gitu. Ya. Jangan dipikirkan, kok seneng aku melok organisasi kesel, apa-apa sih duit dhewe misalnya. Jangan mikirkan seperti itu sekarang. Jangan, belum waktunya Anda panen. Panennya nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Oke? Aktiflah. Saya berpesan untuk kalian untuk aktif di organisasi nanti yang kalian suka. Organisasi apa yang kalian suka, ikuti di sana. Nanti akan bertemu banyak teman. Karena apa? Teman itu aset. Ya, teman itu aset. Beneran ini. Kalau kalian punya teman banyak, kalau kalian mau jual online kan banyak kan? Gitu. Itu kalau yang gampangnya kayak gitu. Karena sebenarnya teman itu adalah aset. Makanya jangan diputuskan silaturahmi dengan teman itu. Oke. Oke, saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf kalau ini nanti Mbak Aurani tolong di ini nanti saya laporkan di absennya presensi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf segala kekurangan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.